untuk materi hari ini. Materi hari ini itu judulnya nih ya, UI fragment ya, sama fragment manager ya. Sebenarnya ini sepaket lah ya. Jadi untuk pakai fragment, kita memang harus pakai yang namanya fragment manager ya. Nah, sebelum masuk ke situ kita harus tahu ya, fragment itu apa sih gitu loh. Kalau fragment itu kan kalau apa namanya? Bahasa Inggrisnya ya, diterjemahkan itu fragment itu potongan ya. Jadi kayak potongan. Jadi kalau kalian misalnya apa punya puzzle gitu ya, puzzle terus sebentar ini belum saya share screen ya. Jadi kalau kalian punya puzzle itu kan ada banyak itu ya, banyak potongan. Nah, itu satu potongan tuh disebut fragmen ya. Gitu. Jadi fragmen itu kayak potongan-potongan gitu yang membentuk satu kesatuan ya, gitu. Nah, kalau di sini di Android fragmen itu apa sih? Ya fragmen sebenarnya kurang lebih sama ya. Fragmen itu semacam satu apa ya, satu satu paket ya, satu paket komponen ya untuk antar muka yang sudah dibundling plus event-event di dalamnya ya. Jadi bentuknya itu berupa kelas ya, kelas Kotlin ya. Fragment itu kelas Kotlin ya. Yang tujuannya biar bisa dipakai di banyak antar muka ya. Jadi tujuannya tuh supaya gini. Kalau misalnya kita punya banyak halaman ya, kita punya banyak activity ya di Android gitu. Nah, kebetulan di setiap activity itu kita butuh satu komponen yang selalu ada ya. Komponennya itu nggak cuman apa namanya, nggak cuman tombol satu biji, edit text satu biji, nggak. Katakanlah misalnya di setiap setiap halaman itu ada apa namanya inputan ya, ada inputan buat searching misalnya gitu ya, isinya edit text terus sama button ya, satu paket. Dan kalau buttonnya dipencet langsung ada eventnya ya, langsung terjadi sesuatu ya kan. Nah, kalau kita mau bikin pakai activity ya bisa aja ya, kita bikin tiga-tiganya masing-masing, kita bikin masukin ada edit text sama button, terus activity yang berikutnya ada edit text sama button. Terus activity yang ketiga juga sama, ada edit text sama button. Jadi setiap activity punya edit text sama buttonnya masing-masing. Gitu. Cuman kan problemnya kalau misalnya nih layout searchingnya itu berubah sedikit ya. Misalnya fontnya harus kita ganti warnanya gitu kan. Nah kita kan harus ganti sebanyak activity-nya, bener nggak? Jadi kalau misalnya kita punya activity-nya 10, masing-masing ada kolom untuk searching, dan kebetulan fontnya mau kita ubah, berarti kita harus ubah 10 kali kan kayak gitu. Nah, supaya nggak seperti itu kita bisa pakai yang namanya fragmen. Jadi searchingnya tadi, kolom searchingnya itu kita bungkus ke dalam fragmen. Nah, masing-masing activity tadi itu pakai fragmen yang sama ya. Jadi ketika searchingnya itu berubah, ya tinggal ubah satu aja yang di fragmen itu ya. Nanti yang lain nggak usah di gonta-ganti gitu ya, karena cuma ada satu ya di fragmen ini aja. Gitu. Jadi fragmen itu tujuannya supaya kita bisa bikin komponen yang reusable ya, bisa dipakai berulang kali ya. Intinya sih itu ya. Cuman ini fragmen itu nggak hanya dari sisi XML-nya doang ya. Jadi ini sepaket sama bagian back-end-nya, maksudnya sepaket sama logiknya yang Kotlin-nya itu loh. Gitu. Jadi misalnya kita punya searching itu udah sepaket sama fungsi searching-nya. Jadi kalau searching-nya dipencet, keluar datanya itu udah satu paket dibungkus dalam fragmen. Gitu. Kalau cuma butuh UI-nya doang ya tinggal panggil XML-nya aja ya. XML-nya tinggal dipanggil 10 kali beres gitu kan. XML-nya cuma satu ya. Gitu. Tapi kalau XML-nya doang yang kita pakai kan berarti logiknya kita harus tetap bikin satu-satu ya di masing-masing activity. Kalau kita punya 10 activity, berarti kan apa namanya? Logiknya itu harus kita tulis satu-satu gitu. Kalau nanti logiknya berubah ya jadi kacau lagi ya. Jadi kalau fragmen itu dia nggak hanya berisi XML tapi sekaligus logiknya dibungkus sekalian gitu. Nah, kalau implementasi yang paling sering itu untuk ini ya, biasanya kalau kalian punya apa namanya, mungkin ada yang punya tablet yang ukurannya cukup gede 10 inci gitu kan. Tablet 10 inci kan modelnya kan biasanya ini ya, landscape ya layarnya ya. Kayak layar laptop itu loh, landscape. Kalau HP kan pasti portrait ya, pasti tegak portrait berdiri gini ya. Tapi kalau tablet kan pasti landscape ya kan. Atau kalau enggak kalian bisa coba buka aplikasi apa ya misalnya ya, Gmail gitu ya. Gmail kalian buka, entar saya cek di tempat saya Gmail, kalau di rotate, oh enggak, sekarang sudah enggak. Jadi kalau Gmail itu dulu saya buka ya, saya punya tablet yang 10 inci,
itu kalau dibuka tuh modelnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini list emailnya, ya kan, list emailnya. Sebelah kanan ini detail emailnya. Jadi kalau saya pilih salah satu di sini, saya pencet gitu, nanti di kanan akan ini nongol detailnya. Ya, kalau saya ganti menu yang ini, email yang di sini, nanti ganti juga sesuai dengan yang saya pilih. Kalau yang di HP kan biasanya kan bentuknya cuma list doang ya, list email. Kalau kita pencet, dia akan pindah ke activity baru kan gitu kan. Kalau kita pencet lagi, pindah lagi ke activity baru, jadi halamannya pindah. Kalau ini nggak pindah halaman, ya. Kalau pakai tablet ini nggak pindah halaman, cuman di bagian kanan ini ke update aja, ya, sesuai dengan yang dipilih. Jadi kalau pakai contoh yang di kanan, itu kita hanya pakai satu activity doang kan. Kalau di contoh yang contoh kiri ini satu activity, kalau di contoh yang kanan ini dua activity. Yang pertama activity untuk list email, yang kedua activity untuk detailnya. Gitu. Jadi ada dua activity. Nah, tapi itu kan activity-nya berbeda kan. Tapi kan sebenarnya tampilannya mirip loh. Yang di sini kan ada list email sama detailnya, ini juga sama, ada list email sama detailnya. Nah, kalau kayak gitu, karena ini ada komponen yang akan dipakai berulang kali, ya cuman beda masalah portrait sama landscape. Nah, komponennya ini kita bungkus ke dalam fragmen. Ya. Jadi kita sebut yang list email ini fragmen A, yang detailnya ini fragmen B. Ya, tapi kalau di contoh yang tablet ini activity-nya cuma satu ya. Jadi activity A ya itu ada dua fragmen, yaitu fragmen A sama fragmen B. Kalau contoh yang HP ini activity A itu isinya fragmen A, activity B isinya fragmen B. Nah, beda ya konsepnya ya. Jadi kalau ini ada dua activity, sedangkan yang di sini cuma satu activity, tapi fragmennya sama persis ya. Ini fragmen A sama B dibungkus langsung ditaruh di activity A ya, dua-duanya sekaligus. Sedangkan yang contoh yang sini yang di ponsel itu apa namanya, ada dua activity yang masing-masing isinya cuma satu fragmen ya, itu contohnya. Gitu. Jadi fragmennya kita cuma bikin satu kali ya, fragmen A sama fragmen B udah gitu. Nanti terserah mau dipasangnya seperti apa, yaitu urusan belakangan. Gitu. Ini contohnya ya. Seperti itu. Daripada kita bikin dua versi UI, yang pertama ada dua bagian seperti ini, terus yang kedua ada UI yang satu-satu seperti ini. Nah, kalau di sini misalnya warnanya ini hijau ya listnya ya. Mau saya ganti merah ya kan. Nah, berarti kan di sini saya harus gantinya manual juga ya. Di sini saya ganti, di sini juga harus saya ganti. Jadi gantinya dua kali gitu. Tapi kalau pakai fragmen kan yang saya ganti cuma di fragmennya aja, ya, satu kali ganti gitu. Itu keuntungan kalau pakai fragmen ya. Bisa reusable ya. Oke. Mungkin langsung didemokan aja karena teorinya nggak banyak ya, cuman itu doang ya. Intinya kita bikin komponen yang reusable. Oke, saya bikin project baru. Ini pertemuan 6 ya. Wih, pertemuan 6 fragmen. Oke, langsung finish aja. Kalau di buku nih, di modul nih bikin apa ya? Sebentar, contohnya fragmen. Ini fragmen A nih. Oh ya, kita coba bikin kayak gini aja ya. Intinya kita bikin sebuah sebuah layout. Kalau portrait itu yang tampil cuma satu fragmen aja ya. Tapi kalau landscape itu ada dua fragmen ya, seperti itu. Terus latihan mandirinya apa sih? Loh, oh ini salah ini. Ini latihannya nganu ya. Kok masih yang kemarin? Saya salah file kali ya. Oke, nah latihannya nanti saya update-nya. Oke, udah belum ya? Oh, udah ternyata. Oke. Untuk bikin fragmen itu dibikin dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelas tersendiri ya. Ini ya kita tinggal bikin pakai ini ya, apa namanya, Kotlin class ya. Terus misalnya apa namanya, mau dikasih nama apa ya, Eh, satu fragmen gitu kali ya. Fragmennya itu
nama ya ini satu fragmen gitu ya, first fragment ya, first fragment ya, seperti ini ya caranya. Kemudian kalau fragmen ya dia extendnya ke ini ya, kelas fragmen ya, ke kelas fragmen. Nah, kemudian fragmen itu dia wajib mengoverride ya, yang namanya ini onCreate view ya. Kalau di activity kan namanya onCreate doang ya. Activity itu yang harus di override namanya onCreate. Kalau di fragment itu namanya onCreate view ya. Dia akan mengembalikan tipe 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 datanya view ya. View-nya itu yang maksudnya XML yang mau dibalikin yang mana. Nah, itu ada di sini. Oke. Ini saya import dulu. Oke. Nah, kalau sudah saya override on create view, on create view. Nah, ini on create view ya. Nah, cuman ini bagian return-nya ini harus kita ubah ya. Dan ini sebenarnya anu sih, meskipun kelihatan panjang, tapi sebenarnya aslinya simple kok gitu. Jadi kan gini, ini ada tiga komponen kan di sini kan di apa? Di bagian parameternya itu ada inflator, ada container, sama save instance state. Kalau save instance state itu sebenarnya sama kayak yang di sini ya. OnCreate ini kan juga ada save instance state. Ini sebenarnya buat apa sih? Mungkin mungkin anu ya, kita sudah sering lihat, tapi kita nggak pernah bahas ini ya kan. Save instance state. Save instance state itu tujuannya gini, maksudnya supaya ketika activity kita ya, misalnya saya anu ya, saya buka layar HP seperti ini kan. Kemudian ini kan anu ya, kita bisa nulis email ya. Misalnya di sini saya nulis email ya kan. Kita tulis kepada Adi Nugraha gitu ya, terus isinya bla 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 gitu kan. Nah, di Android itu by default ya, kalau misalnya ini layar, ya kan, layarnya kan portrait, terus saya bikin jadi landscape kan, bisa kan? Dia nanti kan kayak kayak ke refresh gitu ya. Nah, kalau by default itu harusnya isinya hilang semua. Jadi kalau kita tadi sudah ngisi ya email gitu, terus layar kita rotate gitu ya, dia kan ke refresh ya. Nah, by default dia akan hilang, ya, akan hilang defaultnya gitu. Jadi kalau kita nggak handle dia akan hilang. Nah caranya handle gimana? Nah caranya handle kita bisa simpan informasi yang sudah kita masukin tuh ke sini ya, ke save instance state ini buat nyimpan state yang sedang aktif. Jadi kalau misalnya kita lagi ngetikin email sudah masukin nama sama sudah masukin sebagian isinya, kalau kebetulan layar HP kita nggak sengaja ke rotate ya miring gitu, nah supaya nggak hilang itu di handle di sini gitu ya, pakai save instance state ya, seperti itu. Nah di fragment juga ada ya, ini save instance state yang di sini itu sama dengan yang di sini ya, fungsinya sama, cuman fragment itu ketambahan dua ini ya, ada inflator sama ada container ya, ada dua, ada yang namanya inflator sama ada yang namanya container. Nah inflator ini sebenarnya ini kayak apa ya, generator gitu ya. Layout inflator tuh tujuannya adalah mengubah ya. Kita kan punya file XML ya. Layout kita kan bentuknya ini XML kan. Code-nya kan code XML seperti ini, ya kan? Nah, sementara di sini ya, di fragment ini kan dia harus balikin view ya. Kelas bentuknya tuh object view gitu loh. Nah, inflator ini tujuannya adalah mengubah XML-nya ini ya, file XML ini menjadi objek ya, objek bertipe view. Itu tugasnya si inflator gitu. Ya. Jadi inflator itu tujuannya mengconvert ya, mengconvert XML ke dalam view. Makanya nanti di sini kalau ini kan defaultnya ini ya return super bla 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 ini ya, ini kita nggak pakai ya, kita nggak pakai seperti ini, kita pakainya inflator seperti yang di modul. Nah ini kita pakai inflator yang ada di sini ya, saya panggil inflatornya. Lalu di inflator ada menu, ada function namanya inflate ya. Inflate itu kita mengubah ya, menginflate XML berubah jadi apa namanya objek. Nah ini ada tiga parameter. Yang pertama kita tinggal sebutin layoutnya ya. Jadi saya sebutin r.layout misalnya main, activity main gitu kan. Yang pertama. Terus yang kedua kontainer ini di copy aja ya, kontainer yang di sini seperti itu. Terus yang ketiga ini attach to root ya. Maksudnya apakah
Ini akan jadi rootnya. Nah, ini defaultnya sih false ya. Defaultnya false gitu. Jadi yang dua ini anggap aja selalu seperti ini ya. Yang ini isinya kontainer dari parameter ini. Yang sini itu apa namanya? Karena yang namanya fragment itu kan biasanya nganu ya. Dia ada di dalam activity lain gitu loh. Jadi misalnya kita sudah punya layout, kita mau sisipin fragmen di sana. Jadi fragmen ini kan bukan rootnya, jadi kita setnya false gitu. Nah yang bagian ini ya tinggal diganti sesuai ininya aja, apa namanya file XML yang mau dipakai gitu. Ya, kebetulan kita nggak ada file yang lain, saya pakai ini dulu ya. Ya mungkin ini saya bikin aja deh layout fragmen yang baru ya. Saya bikin layout resource file. Tadi namanya apa ya? First ya. Fragmen first ya. Seperti ini. Kok nggak ada hello world-nya? Oh, kalau bikin baru nggak ada ya. Oke, saya kasih tulisan ini halaman 1 gitu kali. Pas di tengah ini, terus saya kasih tulisan halaman 1. Terus size-nya saya gedein mungkin 48 dp, dp lagi, sp. Ya oke lah, kebesaran tapi kayaknya 36 aja. Mungkin biar background-nya kelihatan, nanti kan kita bikin ada 2 halaman ya. Background-nya saya kasih warna aja deh. Warnanya merah tapi jangan terlalu mencolok kali ya. BB000. Loh, oh salah, sorry, sorry. Bukan di sini, background-nya tuh di sini ya. Wah, sakit juga lihatnya ya. 8 aja coba. Redup ya. Berarti saya naikin aja. Cuman ini saya 9 9. Oh, terlalu pudar. Ya ginilah agak pink. Yang penting nggak sakit mata ya. Oke, ini sudah. Ini halaman fragment 1 ya. Jadi yang first fragment tadi ini saya ganti jadi fragment first. Fragment first. Oke, ini sudah. Nah berikutnya kita bikin lagi ya. Ada 2 fragmen ya. Fragmen yang kedua saya bikin kelas baru. Second fragment namanya ya. Oh iya, saya bikin layoutnya dulu aja deh. Nanti biar tinggal manggil. Jadi ini fragmen second. Isinya saya copy aja ya dari yang ini tadi. Nanti tinggal saya ganti warna aja. Ini saya ganti kata-katanya juga halaman 2. Kalau tadi warnanya merah ya, saya ganti RGB, blue ya, blue-nya di sini. Nah, ini halaman 2, warnanya biru ya. Seperti yang halaman pertama tadi, ini warnanya merah ya. Jadi ada 2 ya, saya punya 2 fragmen ya, seperti ini. Terus di second fragment ini juga sama seperti tadi ya, extend ke fragment, kemudian saya apa namanya override on grid view. Nah kan seperti ini. Nah di sini saya inflate ya, inflater ya, inflate r titik layout titik yang ini fragment second, ini container, ini false ya.
seperti ini. Gitu caranya ya. Nah, kalau misalnya nih, seandainya kalian kebetulan di fragmen ini ada tombolnya ya. Ada tombol yang kalau dipencet bisa terjadi sesuatu. Nah, caranya nambahin event gimana? Nah, gini. Inflate ini kan balikinnya kan tipenya view ya. Tipenya view. Nah, ini jangan langsung di return dulu ya. Jangan langsung di return dulu, tapi ditampung dulu. Misalnya saya punya apa namanya? Saya tampung ke dalam sebuah variabel ya. Eh, apa namanya? Nama variabelnya v gitu kan. Nah, di V ini kan saya bisa find view ya. Find view by ID. Misalnya saya ambil tombol, ya kan. Saya ambil tombol file button button login gitu misalnya ya, katakanlah. Misalnya saya ambil tombol, terus katakanlah misalnya saya punya ID ya, button login. Nah, kayak gini kan. Nah, setelah itu di button login ini saya bisa kasih event kan, button login dot set on click listener kayak kemarin tuh loh, kayak yang apa minggu lalu ya. Button login sebentar. Oh, ini belum diimport ya. Nah, ini set set on click listener dan ya dan seterusnya lah kayak kemarin. Gitu. Nah, baru nanti di sini yang di return adalah V-nya. Gitu. Nah, ini returnnya V. Jadi inflatornya ini ditampung dulu, terus kita modifikasi dalamnya mau diapain aja. Gitu. Nah, kalau sudah V-nya yang kita balikin di sini. Seperti itu. Jadi buttonnya kita kasih event-event dulu. Ya, caranya begitu. Ya. Kalau yang tadi kan karena kebetulan ini anu ya, asumsinya layoutnya kan statis nggak bisa diapa-apain, ya sudah, langsung saya balikin aja ini ya. Langsung saya balikin ke sini gitu. Nggak usah ditampung dulu. Tapi kalau mau ditampung dulu bisa. Ya supaya kita bisa nge-package eventnya sekalian. Gitu caranya. Ya, seperti itu. Ini fragment second sudah ya. Oke. Nah, ini udah semua berarti untuk fragmennya ya. Untuk fragmennya sudah. Kemudian berikutnya adalah ini apa? Oh, ini kalau anu apa namanya? Kalian misalnya nih apa namanya? Kalian nggak punya file XML katakanlah ya. Jadi file XML-nya fragmen ini nggak ada. Jadi emang nggak kalian siapin. Kalian pengen pengen bikin layoutnya secara programming. Karena kebetulan misalnya layoutnya itu ditentukan oleh anu apa namanya? Inputan dari user gitu ya misalnya. Jadi layoutnya emang kita nggak siapin XML-nya. Nah itu kalian juga bisa bikin secara programming pakai cara seperti ini ya. Gitu. Jadi kalian misalnya nih, saya bikin view baru ya, bikin apa namanya? Ini bikin, oh lah, misalnya bikin anu aja ya. Kalau di buku kan di modul contohnya pakai linear layout ya, saya pakai constraint gitu ya, C layout gitu ya. Nah ini tinggal eh, sama dengan tapi kalau constraint susah dengan nanti masang constraintnya ya. Linear layout aja ya, LL gitu ya. Linear layout ya. Terus ini pakai this di sini konteks ya. Jadi apa namanya by default itu nge-refernya ke disk gitu. Tapi kok ini dianggap error sebentar. Create function. Oh, loh. Ini kok function sih? Importnya kan sudah berhasil. Atau kalau enggak get base konteks. Oh, gini aja. Oke, nah kalau sudah linear layout bisa kita kasih parameternya ya. Di sini defaultnya itu kita harus ngeset width sama height-nya ya. Jadi ininya mesh parent, height-nya apa namanya wrap content ya, seperti itu kayak biasanya. Ya, terus orientation kita bisa set juga jadi manual. Ya, ya kan sebenarnya caranya sama kayak di XML ya. Di XML kan kita juga bisa seperti itu kan. Kita bisa bikin apa? Linear layout seperti ini, ya kan? Linear layout
Nah, kita kan harus ngeset width-nya ya sama height-nya. Kan seperti ini. Terus kita bisa ngeset orientation. Nah, kayak gitu ya, mau vertikal atau horizontal. Nah, ini juga sama. Cuman ini ngesetnya bukan di XML tapi di Kotlin ya, secara programming. Gitu. Terus kalau mau nambahin button gimana? Ya ini bisa ya linear layout add view ya. Kita tambah button baru. Button baru ini pakai kelas button bikinnya. Teksnya kita set ini tombol baru. Kalau mau ngeset warnanya bisa dot color ya kayak gitu, text color ya dan seterusnya. Ya itu kalau mau bikin secara programming nanti kalau sudah tinggal linear layoutnya ini yang dibalikin ya. Tinggal linear layoutnya yang dibalikin sebagai apa namanya view-nya ya. Di sini tadi kan sebentar tadi. Nah, ini kan saya punya linear layout ya. Kalau sudah saya isi macam-macam ya tinggal saya balikin LL gini aja ya. Gitu. Misalnya saya sudah nambahin button itu misalnya ya, add view gini kan, button ya, konteks gini. Kayak gini, button konteks terus teksnya saya set apa ya, ya, gini aja lah, button kosongan gitu. Nah, gitu. Jadi kita juga bisa bikin layout secara programming ya. Seperti ini caranya. Ya, tinggal di add view gitu. Cuman yang kayak gini ya lebih susah sih ya karena kita nggak bisa lihat previewnya kan. Akan lebih mudah kalau kita siapin aja dalam bentuk XML seperti ini kan kelihatan oh nanti layoutnya tampilannya seperti ini gitu. Kalau bikinnya secara programming gini kan anu ya harus pakai itu ya penerawangan gitu ya. Kita nggak ngerti nanti bentuknya jadinya kayak apa gitu loh. Susah bayanginnya. Apalagi kalau sudah kita setting macam-macam ya, paddingnya sekian, ininya sekian, itunya sekian, warnanya apa, nah kayak gitu. Tapi kita sendiri nggak lihat hasilnya. Ya karena ini dibikin secara programming ya nggak akan ada previewnya gitu. Tapi kalau mau bisa ya. Kalau mau bisa. Jadi di fragmen itu memungkinkan untuk bikin seperti itu ya. Mau layoutnya dibikin pakai XML ya seperti ini atau dibikin secara programming bisa ya, tidak masalah. Kalau di activity kan anu ya, opsinya kan kita harus pakai ini ya. Set content view ya harus ada XML-nya gitu. Tapi kalau di fragmen lebih fleksibel ya. Oke, nah tadi ini kalau mau bikin manual ya. Terus oke. Nah, sekarang caranya masang fragmen gimana? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kita kan udah punya fragmen, ya. Ada dua fragmen ya. Ini fragmen pertama, ini fragmen kedua. Nah, kita kan meskipun pakai fragmen, jadi kita tetap butuh activity ya. Kita tetap pakai activity ini, gitu. Dan activity tetap punya layout seperti ini, ya. Nah, di layoutnya ini, ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus nyiapin kontainer ya, slot untuk fragmen. Jadi activity-nya ini kan nantinya kan dipasang fragmen. Nah, kita harus sediakan tempatnya, ya, pakai ini, ya, fragmen container view, ya, kayak gitu caranya. Jadi ini teksnya saya hapus, saya sekarang isi dengan yang namanya fragmen container view, ya, seperti ini. Kemudian width sama height-nya saya set match parent aja, ini juga match parent, ya. Terus apa lagi nih? Oh, fragmennya yang mana, ya? Fragmennya kan ada dua ya. Ada yang namanya first fragment, ya. Ini ada first fragment sama second fragment. Ya, saya pasang yang first dulu, ya. First. Oh, sama ini. Kita juga perlu ngeset ID-nya. Siapa tahu kita mau ngetaati fragmennya. Jadi di saat saat aplikasinya, activity-nya diaktifkan, fragmennya nongol. Misalnya nih kita mau ngambil data di fragmen itu, ya, dari sebuah activity. Nah, itu kita bisa panggil melalui ID-nya. Jadi kita set ID-nya juga, ya. Di ID-nya saya kasih tuh add plus saya kasih nama apa ya, fragmen FRG 1 gitu aja lah ya. First gitu. Fragmen first. FRG first ya. Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi kita sudah sediakan satu slot ya, seperti ini ya untuk fragmen ya, diisi dengan first fragmen ya. Nah, tampilannya nggak kelihatan previewnya ya. Karena fragmen kan secara programming jadi ini nggak nongol ya. Belum secanggih itu ternyata.
Saya kira udah bisa ya, atau masih nggak bisa. Cuman kelihatan di sini ya, ini ada fragment first ya, FRG first. Cuman dalamnya kayak apa dia nggak bisa. Oke, ini sudah. Nah mungkin sampai sini dulu, saya coba dulu aja deh, eh, jalan apa enggak ya. Nongol apa enggak yang fragmen yang pertama itu. Sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak, itu Oh yang ya, kalau di apa namanya kelasnya flash kayak di first fragment apa second fragment itu kan hmm, ada attached to root false itu ini. artinya apa itu, Pak? Oh, jadi Ah. gini, fragmen ini kan mana ya? Fragmen ini, ya kan? Ini kan fragmennya kan, di sini kontainernya, ya kan? Ini kan bukan sebagai root kan? Kalau sebagai root, fragmen ini saya tempatkan di sini. Ya. Nah, fragmen ini, nah kalau fragmennya saya taruh sini, ini sebagai root karena dia ada di apa namanya? Di apa istilahnya? Posisi yang paling dasar ya, paling dasar dari XML ini loh. Paling luar gitu ya, itu sebagai rootnya. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Saya kan enggak nempatkan dia sebagai root, saya nempatkan dia kan di dalamnya constraint layout ya. Jadi saya punya constraint layout, di dalamnya ada fragment container view. Ya, berarti kan dia bukan root. Nah, makanya di sini saya set ininya root-nya false gitu. Seperti Oke, itu. Pak. Thank Heeh. you, thank you. Oke, gitu. Ini mungkin bukan constraint kali ya, saya ganti aja deh. Ini linear aja, nanti kalau constraint malah berantakan. Karena saya nggak ngeset constraint-nya di sini ya. Saya ganti linear layout dulu aja. Linear layout, orientation-nya saya bikin vertikal aja. Oke, ini sudah kedetek ya. Saya run dulu. Saya nyalakan ini visor. Ada lagi mungkin sambil nunggu. Ada yang mau ditanyakan? Decoder. Oke. Loh, oh install dulu. Retry. Permisi Pak, saya mau tanya. Ah, gimana? Kalau tadi kan di dalam satu halaman yang di tab tadi kan bisa ada dua fragmen tuh. Betul. Berarti kalau dua itu langsung pakai kayak gitu lagi, tapi yang kedua, manggil Iya, yang kedua gitu Pak. kontainer ini ya. Iya, ada dua Ah, kontainer. Ah, oh betul. gitu. Oke Pak, makasih. Oke. Nah, ini sudah nongol. Loh, kok hilang lagi? Tadi udah keluar. Tapi ini kelihatan ya fragmennya ya. Di belakangnya ini loh. Cuman kok ini ada tulisan connecting to visor. Kok error? Nah, ini ya, sudah keluar ya. Ini kan saya setnya kan fragmen first fragment. Ya, first fragment kan pakainya ini layoutnya ya. Jadi keluarnya ya seperti ini ya. Halaman satu. Oke, nah ini sudah ya berarti ya. Nah, sekarang kita pengen ya saya pengen bikin supaya kalau ini saya rotate ya, layarnya saya rotate. Nah, ini akan nongol dua ya. Jadi yang kiri ini halaman satu, yang kanan adalah halaman dua ya. Saya mau bikin seperti itu ya. Nah, langkah pertama kalau dari saya sih cara yang gampang adalah kita siapin ya activity baru yang itu kita tujukan untuk mode landscape ya, mode landscape. Jadi saya ini layout resource file ya.
Karena itu kebetulan isinya sama ya, activity. Jadi saya kasih activity main, cuman ininya yang beda ya, orientation. Nah, orientationnya ini saya tambahkan. Ini untuk mode landscape. Nah, seperti ini ya. Gitu. Saya pencet OK. Nanti akan muncul ini activity main ya. Nah, dia dibagi jadi dua kategori ya. Jadi activity main yang biasa sama activity main yang landscape ya. Gitu. Ini yang biasa tadi yang sudah kita bikin sama yang versi landscape. Nah, karena kebetulan isinya sebenarnya mirip, jadi saya copy aja ya. Saya copy aja code-nya di sini. Nah, cuman ini fragmennya ada dua ya. Fragmennya dua, yang first fragment sama yang second fragment ya. Lalu untuk apa namanya? Ininya ID-nya juga saya sesuaikan ya. Nah, kita lihat dulu previewnya. Nah, kalau kita lihat previewnya ini ya, yang nongol hanya first fragment ya. Jadi layarnya akan penuh oleh first fragment ya. Kenapa ya? Karena dua-duanya match parent kan. Width-nya ini match parent, yang ini juga match parent. Jadi ini sudah memenuhi ruangan, yang ini juga memenuhi ruangan. Jadi sudah diambil duluan sama yang ini. Nah, mungkin ada yang masih ingat kita harus pakai apa? Ya, kita pakai weight ya. Kita kasih weight-nya ini 1 ya supaya beratnya seimbang ya. Jadi kalau kalian punya dua layout yang sama-sama match parent gitu, yang sama-sama memenuhi ruangan, nah kalau pengen dibikin imbang, weight-nya di set ya, di 1 gini. Nah kalau sudah, nah ini akan terbagi jadi 2. Oh sebentar, ini salah mode ya. Ini tadi vertikal, saya ganti di horizontal dulu. Nah ini kelihatan ya. Nah, kalau di yang sini nggak kelihatan. Inilah gunanya yang ini, yang screen yang satunya yang warna hijau ini tujuannya untuk melihat komponen ya, pembagian komponen. Kalau lihatnya di sini kan nggak kelihatan apa-apa kan. Ini kan kosong gitu loh. Tapi kalau ini kelihatan, ini fragment first, ini fragment second ya. Dibagi rata ya, weight-nya sama-sama 1 seperti ini ya. Padahal ininya match parent ya weight-nya. Tapi kalau ya itu tadi, kalau kalian punya apa namanya layout yang pengennya itu match parent, jadi pengen full tapi dia harus berbagi tempat sama layout yang lain, ya weight-nya di set. Ya. Nah ini kalau nggak pengen seimbang ya ini bisa aja yang first fragment saya set 2 ya. Saya set 2. Nah yang terjadi adalah itu jadi lebih kecil malahan. Nah ini. Ya, jadi kalau angkanya di set besar, ya angkanya gede, itu malah jadi kecil. Ya, bingung nggak? Ya, karena ini bacanya gini loh. Apa namanya? Ini tuh apa? Jadi yang apa namanya? Bacanya gini. Kalau yang fragment second itu 1, ya 1 fragment second itu setara dengan 2 fragment first. Nah kayak gitu. Jadi eh, 1 fragment second, ya ini 1 ya, 1 fragment second itu adalah 2 kalinya fragment first. Jadi ini malah justru jadi 2 kali lebih besar daripada yang ini, gitu. Ya, jadi ini yang sering konsepnya sering kebalik ya. Dikiranya kalau 2 ini, oh ini 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Enggak, malah kebalik. Ini yang 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang ini. Kalau ini saya set 3, ini jadi sepertiganya ya, lebih kecil lagi. Nah ini, gitu. Ini jadi ini ukurannya sepertiganya yang ini. Gitu. Kalau saya set 10 itu ya kecil banget ya, 1/10 ya. Gitu. Ini. Ya, itu caranya ya. Ya itu yang anu ya emang jujur aja emang agak aneh ini caranya ya. Terus terang saya juga awalnya bingung. Saya kira kalau angkanya besar, oh ini 10, ini 1, berarti ini 10/1 ya. Yang fragment first ini 10 kalinya yang fragment second. Kayak gini. Oh, ternyata setelah dibuka kebalik malahan. Ya itu ya. Gitu. Jadi justru cara bacanya adalah ini sorry, yang ini ukurannya adalah ini dibagi ini gitu loh. 1/10 itu yang ukuran yang ini tuh. Kalau ukuran yang ini itu yang ini dibagi ini 10/1 gitu ya. Seperti itu. Ya, tapi kalau sampai sejauh ini jarang sih ya. Biasanya yang kita setnya sama gitu karena kita pengen bagi sama rata ya. Atau 2/1 lah paling enggak kayak gitu ya. Nah, ini caranya. Oke, ini sudah. Ini mode landscape ya. Saya coba run mana nih?
Sudah. Oke, ini mode portrait. Ini saya bikin landscape. Nah, langsung jadi 2 fragmen ya. Waktu landscape, fragmennya 2. Ya. Waktu portrait, fragmennya cuma 1. Ya. Sudah berhasil ya. Nah, ini kayak gitu. Gitu caranya ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai fragmen ya, itu main activity ini malah jadi kosong ya. Isinya cuma kayak buat ini doang. Nampilin apa namanya activity-nya mau yang mana, udah gini doang ya. Karena logiknya sekarang kita pindahin ke fragmen ya. Kita taruh sini gitu. Jadi kalau misalnya ada tombol apa gitu, mungkin saya kasih 1 tombol kali ya, biar apa kelihatan. Atau ini aja, misalnya ini tulisan bisa dipencet ya. Tulisan halaman 1 bisa dipencet, nanti langsung keluar kayak pop up gitu ya. Oke, kita coba bikin seperti itu aja deh. Berarti ini pertama saya kasih ID dulu. Ini ID-nya saya kasih ID-nya txt1 gitu aja lah ya. Lalu di first fragment ini, berarti ini saya nggak langsung balikin seperti ini, tapi saya tampung dulu ke dalam sebuah view. Lalu saya bikin txt1 itu ngambil dari sini ya. Find view by ID, itu tipenya tadi text view. Lalu ini button nggak kepake lagi. ID-nya adalah tadi txt1 ya. txt1 kan seperti ini. Nah, lalu txt1 itu saya set on click listener ya. Nah, di Android kan kalian ya pasti pernah kalau misalnya apa namanya pencet sesuatu terus ada nongol kayak pop up itu loh, kayak kayak semacam apa ya, kayak balon balon tulisan itu ya di bagian bawah layar ya. Jadi di bagian bawah sini itu nongol tulisan login gagal, login berhasil atau sejenisnya ya. Pasti kan pernah ya. Nah, itu namanya itu di Android namanya TOS ya, TOAS, TOAST seperti ini ya. Itu buat nampilin tulisan kecil paling cuman berapa ya? 3 atau 5 detik ya. Nongol di bawah itu namanya pakai TOS ya. Nah, ini kalau tulisan txt1 dipencet itu saya akan nampilin TOS ya. TOS itu ada di sini function namanya make text ini ya. Lalu saya kasih parameternya, yang pertama adalah konteksnya, yang kedua adalah tulisannya ya. Ini halaman 1 gitu misalnya. Lalu parameter yang ketiga adalah ini apa namanya? Durasinya. Nah, durasinya itu cuma ada dua mode, long atau short ya. Nah, itu ngambilnya dari TOS juga ya. TOS. Nah, ini ada long sama short ya. Ngambilnya harus dari sini. Gitu. Misalnya saya pakai yang short aja ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai bikin, jangan lupa di show ya. Kayak gini. Ini caranya bikin ya. Gitu. Kalau mau di show berkali-kali ya ini ditampung ke dalam sebuah variabel dulu ya. Kayak gini misalnya kalau mau lebih apa namanya? lebih lebih gampang lihatnya. Nah, di sini tinggal saya panggil toast.show. Nah, gini juga bisa ya. Gitu. Siapa tahu mau dipakai berkali-kali ya. Nanti di bagian bawah ada lagi toastnya nge-show lagi ya, seperti itu. Tapi kalau cuma mau nongol sekali ya langsung gini aja ya, lebih ringkas ya. Lebih ringkas langsung disambung gini, nggak perlu ditampung ke variabel ya. Nah, ini kalau sudah saya return v ya kayak gini. Oke, sekarang saya coba jalanin lagi ya. Apa ini? Terminate. Oke, ini nah ini apa namanya? Sudah nongol. Nah, ini saya pencet tulis saja seret. Nah, ini namanya toast ya kayak gini nih. Nah, muncul berapa detik ya? Kita hitung 1, 2, 3, ya, sekitar 3 detik ya. Gitu ya. Kalau saya rotate ini, saya pencet lagi, ya ini nongol juga ya. Nongol. Saya pencet.
Oh, saya mencetnya kebanyakan ya, nongol-nongol terus. Nggak tahu berapa kali. Oh, sudah. Pencet lagi. Nah, gitu. Ya. Itu namanya toast ya. Biasanya buat buat kayak semacam apa ya, notifikasi kecil-kecilan itulah ya. Gitu. Nah, jadi gini, yang mau saya ceritain, kalau kita sudah pakai fragmen, yaitu tadi ya, di main activity ini isinya kosong jadinya, ya cuma nampilin ini doang ya. Activity-nya paling sama apa lagi ya? Sama settingan-settingan awal lah ya, kayak gitu. Karena sisanya yang dikerjain di fragmen ya, logiknya semua pindah ke sini gitu ya. Ya kecuali gini, kita mau campur ya. Jadi di activity ini sebenarnya selain ada kontainer seperti ini, ya ada komponen yang lain lagi gitu juga ada ya. Misalnya kita tambahin apa nih misalnya eh, judul aplikasinya gitu ya. Saya kasih text view gitu, width-nya mesh parent, ini wrap content, teks eh, aplikasiku ya. Misalnya size-nya 32 SP. Nah, kayak gini. Terus ini ya nggak apa-apa lah gini aja. Nah, ini. Jadi ada judulnya aplikasiku, terus di bawahnya ada fragmen ya. Nah, jadi yang kalau kecuali ada komponen lain selain si fragmen, ya baru itu di handle sama si activity ya. Misalnya katakanlah ada tombol-tombol gitu ya. Jadi di fragmennya kan ini, nah di atasnya ada komponen misalnya searching gitu ya, yang nempel di activity ya, searchingnya itu berarti tetap di handle-nya sama si activity karena dia nggak masuk ke dalam fragmen gitu ya. Nah ini contohnya yang barusan. Nah ini kan sekarang kita punya ini ya, di atasnya ada tulisan aplikasiku, terus misalnya di sini ada tombol-tombol atau ada buat searching gitu ya. Nah yang ada di sini di aplikasiku ini berarti yang handle tetap main activity ya, bukan si fragmen. Karena dia merupakan bagian dari ini, bagian dari komponennya si activity main ini loh. Ya kalau fragmen ini kan isinya cuma ini ya, fragmen first ini cuma text view ini ya. Jadi yang bisa di handle sama fragmen ya yang ada di sini di file fragment first ya. Tapi kalau yang di sini ya kayak text view terus ada button, ada edit text ya nggak bisa ya. Dia tetap yang harus handle adalah main activity gitu. Jadi gitu cara kerjanya ya. Bisa dicampur ya. Jadi ini fragmen ya, yang kita bikin pakai fragmen ini yang dibikin pakai activity ya. Itu ini saya pencet masih bisa ya keluar tulisan halaman 1. Nah, biasanya namanya fragmen itu ya seringkali cuman cuman dipakai apa ya? Ya buat buat justru yang di atasnya biasanya pakainya fragmen ya, yang searching ini itu pakainya fragmen gitu. Karena dia kan nongol di banyak tempat ya. Jadi yang dibikin fragmen itu justru yang di bagian atas ya. Kalau di kayak Facebook itu misalnya di atas kan ada menu ya, menu yang nongol di semua halaman, nah itu bisa dibikin pakai fragmen ya. Tapi kalau menu ada menunya, ada komponennya sendiri sih. Sebenarnya pakai itu, pakai tab ya, tab view bisa atau navigation drawer juga bisa ya. Contoh yang lain lagi apa ya? Yang komponen yang nongol di banyak tempat. Misalnya Instagram ya, Instagram tuh postingan itu kan sebenarnya mirip-mirip ya. Komponennya sama yaitu foto, ada 3 tombol ya, ada love, terus ada tombol apa lagi? Ya ada tombol kayak disimpan tuh ya, di save itu ya, terus bawahnya ada komen-komen. Nah itu kan komponen kayak gitu kan nongol di semua tempat ya. Nah itu bisa pakai fragmen ya. Gitu. Intinya kalau kalian punya sebuah komponen yang bakal nongol di banyak activity, dibikin aja sebagai fragmen ya. Itu dibikin sebagai fragmen supaya bisa di reuse kayak gini tadi ya. Kita kan di sini punya 2 activity kan. Secara teknis ada 2 activity, cuman bedanya yang satu portrait, yang satu landscape ya. Tapi kan secara teknis ada 2 gitu loh. Nah, tapi fragmennya kan kita cukup bikin 1 kali ya. Yang fragmen first sama second ini kan kita cuma masing-masing bikinnya sekali doang ya. Lalu di sini tinggal dipanggil aja. Nah, ini ya ini first fragment, ini second fragment. Gitu. Terus apa lagi sih di modul ini memasang fragmen? Oh, ini ada lagi sih. Kalau kalian ini kan anu ya,
fragmennya kan saya pasang secara statis ya, artinya gini, apa fragmen di sini tuh sudah pasti ya. Ini yang activity yang modenya apa portrait ya. Mode portrait itu kan saya set fragmennya first fragment ya. Nah, seandainya misalnya nih fragmen di sini itu saya hanya sediakan slotnya, tapi fragmennya sendiri pakai yang mana saya belum tahu ya. Misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa masang secara programming ya. Bisa dipasang secara programming ya. Nah, ini kalau mau masang secara programming berarti ini nggak usah dikasih ya. Name-nya ini kosongin aja. Ya, jadi kita cuma nyediain slotnya doang. Lalu di bagian activity, nah kalian bisa pakai yang ini ya, support support fragment manager ya, gitu. Support fragment manager, terus kita panggil ininya mungkin bukan fragment ID-nya fragment fragment slot gitu aja lah ya. Fragment slot itu kita panggil di sini ya. Nah, ini. Jadi kita bisa pakai ini support aduh, support fragment manager kan ini kan. Nah, lalu kita panggil commit ya. Commit itu buat masang ya. Sorry. Nah, di sini ada dua parameter ya. Yang ini set aja seperti ini ya. Loh, kok ini enggak nongol support fragment manager. Kok merah ya, sebentar. Kok nggak ada sih? Kalau yang ini dapetin fragmen sebentar. Kok nggak ada ya? Atau ini pakai ini fragment activity. Enggak juga. Sebentar. Ada yang salah. Oh, boleh harus ngimport tuh. Perasaan harusnya nggak usah pakai diimport. Dia sekarang masuk ke KTX ya, Kotlin extension. Oke, nggak apa-apa lah. Saya import dulu ya, saya tambahin ke sini. Terus ini ya, harus diimport dulu ternyata. Oke. Coba saya ketik lagi, support fragment.
Nah, baru ada ya. Astaga. Oke, nggak tahu kenapa kok sekarang dia masuk ke ini KTX ya. KTX tuh Kotlin extension. Oh, iya, iya. Ini kita lihat ya. Ini kan ada sebenarnya pas import tuh kan ada dua macam library ya. Yang Android doang seperti ini sama yang Android X ya. Android X tuh untuk itu apa namanya library-library yang dianggap sudah usang ya, yang sudah lama gitu. Tapi masih mau tetap dipakai itu maksudnya ke Android X ya, extension. Jadi commit ini dianggapnya sudah apa namanya fitur lama gitu ya. Jadi kalau mau pakai ya import dulu gitu loh. Karena di yang package baru nggak disertakan ya. Oke, ya sudah nanti saya tambahin harus import dulu ya. Pakai yang itu tadi di mana di build.gradle-nya ini harus nambahin fragmen KTX ya. KTX itu singkatan Kotlin extension ya, gitu. Nah, ini juga ada core KTX nih Android X kan. Ya, itu untuk apa? Library yang lama. Oke. Nah, ini tadi sudah sekarang ya ini saya set ya reordering allowed ya. Itu untuk ganti urutan kalau mau, tapi kan ini cuma ada satu. Lalu ini add. Nah, nama fragmennya tadi kan yang mau saya set adalah first fragment ya. Per fragment itu mau saya set kemana? Ke ini. Tadi saya ganti namanya di fragment slot kan? FRG slot ya. Nah ini FRG slot. Nah ini saya ganti FRG slotnya seperti ini. Oke, ini oh ya sudah. Nah ini kalau mau kok merah lagi. Oh ini juga harus diimport astaga. Oke. Ya fungsi add-nya itu pun harus diimport ya. Selain fungsi commit ya. Oke. Ya sudah. Nah ini saya jalankan. Masih running. Nah, ini bisa ya, muncul halaman satu. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya ganti jadi second fragment, terus saya jalankan ulang. Nah, jadi ini ya. Jadi ini halaman 2 berubah kayak gini. Gitu caranya. Oke. Apa lagi ya? Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai di sini? Kalau seandainya dikasih slot tapi nggak dipakai, jadinya gimana, Pak? Oke. Misalnya ya, berarti ini nggak usah ini ya, saya set ya. Harusnya sih putih kosongan itu. Kayak nggak ada isinya apa-apa. Polos gitu. Saya hapus ininya ya. Apa? eh, Support fragmennya tadi ya. Ini hasilnya kosong ya, kosong. Ya sama persis kayak preview yang di sini ya. Kayak previewnya ini loh. Nah, ini kayak gini. Karena kan pada dasarnya kan kita punya slot dan kita tuh ngesetnya tuh secara programming gitu loh. Nah, di preview ini kan nggak kelihatan karena ini hanya preview secara XML ya. Dia nggak bisa rendering ya. Jadi kalau kita punya slot dan nggak diapa-apain ya ya kayak gini ya sesuai dengan yang ada di desainernya yang di sini gitu. Nggak error juga sih ya, nggak bakal error juga, cuman kosong aja gitu ya, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalian kalau mau di sini misalnya ya di bagian atas ada tombol nih, tombol 1, tombol 2, mau gonta-ganti ya bisa aja ya, tombolnya di handle di sini ya, button 1, terus nanti kalau diklik manggil ini ya, kalau button 2 diklik ininya tinggal disesuaikan aja view-nya, nah, kayak gitu. Jadi kalau mau ngontrol fragmen dari activity secara programming kalian bisa pakai ini ya, support fragment manager. Cuman ya tadi ya harus import dulu ternyata ya sekarang.
nggak bisa langsung panggil ya. Dulu pas saya bikin modul ini padahal baru semester kemarin ya, ini masih bisa ya, ya tanpa import ya, gitu. Ada yang mau ditanyain mungkin? Pak, saya mau bertanya, Pak. Hmm. Untuk latihannya itu kok masih sama kayak latihan yang kemarin? Iya, ya? tadi saya sudah bilang itu salah ya, Oh ya. salah. Karena saya update dulu ya. Oh, oke Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ini oh ini yang tadi barusan kita bikin ya, cuma sampai sini. Nah ini latihannya emang latihan saya copy dari yang minggu sebelumnya, ini salah ya. Kayaknya saya dulu lupa filenya, kayaknya salah file, terus yang kesimpan tetap yang lama ya. Gitu. Kayaknya yang sorry. Kalau yang lain-lain salah juga, kayaknya enggak deh. Oh iya, ini kan ini sudah fit. Ya, ini benar yang ini, yang bab berikutnya ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Nanti ini saya update ya latihannya ya. Saya juga lupa dulu saya ngasih yang apa yang semester kemarin ya. Nanti kalau nggak saya bikin baru aja. Ya, kalau nggak ketemu filenya yang benar ya. Kalau nggak salah sih saya bikin apa namanya untuk 3 fragmen ya. Fragmennya pakai 3, terus kombinasinya itu yang harus apa namanya dipikirin. Gitu. Nah nanti saya update-nya. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Mau bertanya untuk yang fragmen tadi, yang penggunaan fragmen tadi itu lebih bisa untuk intent juga nggak ya Pak? Fragmen intent Ya. Bisa. Intent juga bisa. Oh bisa. Jadi di fragmen ini kamu mau bikin intent bisa aja. Ya. Intent di sini ya, file intent gitu ya, new intent. Terus, nah di sini cuman ya, biasanya kan kalau activity kan pakainya kan nulisnya kan this ya. Makanya kan ini parameter pertama kan this, karena dia yang manggil adalah activity. Jadi intent itu hanya boleh dipanggil oleh activity sebetulnya ya. Jadi kalau di activity ini kamu mau bikin intent i sama dengan intent, parameter pertama pasti this gitu, karena yang manggil adalah si activity ini. Nah, sedangkan kalau di fragment masalahnya kan kita nggak tahu ya, fragment ini lagi dipakai oleh activity yang mana kan, jadi nggak bisa pakai this. This-nya ini kan this fragment, bukan this activity. Padahal ini harus activity. Nah, kalau mau di luar itu, di luar activity, mau pakai ini diganti konteks. Nah, ini termasuk yang ini tadi ya. Ini kan kalau di activity kita pakainya ini this tulisannya, bukan konteks. Ya, konteks ini kalau misalnya kita pakai di luar activity, kita ganti dengan konteks. Ini juga sama. Nah, yang parameter kedua sih ini aja sama kayak biasanya, misalnya kita punya apa activity main activity ya, main activity double class Java, nah kayak gini kan, seperti itu ya. Tinggal terus start activity-nya itu juga dari sini, start activity nah kayak gini caranya ya. Misalnya ini dipanggil ketika ini tulisan tadi dipencet. Kalau dipencet pindah halaman ya taruh aja di sini kayak gini. Nah, terus ini harus dikasih ini. Nah, karena konteks ini bisa jadi kosong ya, tidak ada isinya. Jadi harus dikasih tanda tanya, ya itu kan untuk pencegah null ya. Jadi kalau di Kotlin itu kalian akan banyak nemu simbol-simbol seperti ini ya, tanda tanya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya konteks ini isinya null ya, maka satu baris ini nggak akan dieksekusi. Nah, itu kan lebih safe ya. Lebih aman. Ini tuh sebenarnya sama kayak ini loh. Kalau pakai tanda tanya itu bisa diganti dengan cara seperti ini. If konteks tidak sama dengan null ya, nah maka ini seperti ini sama. Sorry. Ini. Nah ini makanya model yang seperti ini itu bisa diganti pakai ini. Sebentar. Diganti pakai ini, dipersingkat dengan cara seperti ini ya. Jadi modelnya gini. Nah, ini.
Itu artinya sama-sama dengan yang pakai if barusan. Gitu. Ya, ini caranya ya kalau mau apa di fragmen kalian bikin sebuah tombol, kalau dipencet bisa pindah halaman ya caranya kayak gini ya. Gitu. Ini Terima pokoknya kasih. semua yang pakai this itu silakan diganti dengan konteks ini ya. Gitu. Kalau konteks ini dia tuh variabel yang bisa menyesuaikan activity-nya. Jadi kalau misalnya dia fragmennya ini first fragment lagi dipanggil oleh main activity ya konteksnya isinya main activity. Kalau first fragment ini dipanggil sama misalnya register activity ya berarti isinya register activity. Jadi bisa fleksibel ya. Gitu. Jadi konteksnya adalah penanda activity-nya itu siapa. Nah, kayak gitu. Itu ya caranya ya. Oh ya, Pak, sama fragmen ini biasanya dipakai pas apa ya? Pas ini ya, Pak. Pas ada navbar gitu. Navbar kalau diklik misalnya home, itu bisa nggak ya? Home terus akun gitu misalnya. Bisa. Jadi misalnya ya, apa namanya? Kamu punya mana tampilan seperti ini ya. Ada menu di atas ini kan. Menu-menu ada apa? Home, ada profil, ada about itu misalnya ya. Yaitu apa namanya? Di bagian atas ini pakai menu biasa ya, tombol biasa katakanlah gitu ya. Nah, setiap dipencet bawahnya berubah. Nah, konten di bawahnya itu yang pakai fragmen ya, itu bisa ya. Nah, kalau mau model kayak gitu, itu kamu bisa bikin secara programming ya. Jadi tombolnya tuh dihandle sama ini main activity, di sini ada 3 button gitu. Nanti setiap buttonnya dipencet itu yang kerja adalah ini support fragment manager-nya. Jadi kamu di layoutnya ini cukup sediakan kayak gini tadi ya. Satu fragmen slot seperti ini ya. Nah, satu fragmen slot ini kalau setiap tombolnya dipencet, nah ini fragmennya ini akan diisi sesuai dengan tombol yang dipencet ya. Gitu. Bisa pakai cara seperti itu. Jadi meskipun fragmennya tuh hanya nongol satu kali kan tadi kan kalau saya bilang di teori kan di modul kan fragmen itu supaya bisa di reuse ya, reusable gitu. Bisa dipakai di banyak tempat tapi sebenarnya nggak harus kayak gitu juga sih. Meskipun hanya nongol satu kali di sini tapi kita juga bisa membuat tampilan activity-nya lebih efisien dengan cara seperti itu. Ya, supaya kita nggak pindah-pindah activity, kontennya aja kita bungkus ke fragmen gitu. Nanti yang ngontrol adalah tombol-tombol ini ya melalui yang support fragment manager ini tadi gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi gini, kalau memang kalau apa prakteknya ya, bikin aplikasi Android yang beneran itu memang isinya full fragment sih. Karena lebih enteng memang ya. Karena gini, kalau misalnya di sini kan saya punya main activity ya kan. Misalnya anggaplah saya punya ini nih ya tadi ya sama ya ada tombol menu 3 biji. Terus kalau setiap tombol dipencet itu pindah activity lain gitu ya. Kontennya kan berubah. Di activity lain juga ada tombolnya. Sama gitu ya menunya ya. Nah, ngeload ya, buka activity lain itu prosesnya lebih berat ya. Jauh lebih berat daripada kita ganti fragmen di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi daripada kita manggil activity baru ya, terus kontennya kita reload lagi itu jauh lebih berat. Jadi lebih enteng kalau ya konten yang di dalamnya yang konten yang akan berubah itu kita bikin sebagai fragmen aja. Terus nanti tinggal gonta-gantinya pakai ini. Itu akan lebih efisien dari sisi memori. Gitu. Jadi makanya lebih disarankan pakai itu, ya. Gitu. Jadi kalau ya apa namanya? Ya itu tadi kalau bikin aplikasi yang beneran ya, yang bener-bener mau dipakai end user gitu, biasanya sudah pakai fragmen. Ya supaya beban di HP-nya tuh nggak berat. Ya, enteng. Gitu. Meskipun memang ya kelihatannya lebih ribet karena kan komponennya kan terpisah-pisah kan. Kalau misalnya satu tampilan fragmennya 3 gitu kan, ya itu gimana caranya ngatur komunikasi antar fragmen itu ya. Ya ini pakai ini juga sih sama ya. Gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, ini nanti saya update dulu latihannya ya. Jadi mungkin kalian coba-coba dulu aja yang ini ya, bikin kayak saya tadi ya, layout horizontal sama vertikal ya, gitu. Oh, cuman ini gini, yang kalau yang di modul ini, kalau tadi kan saya bikin layoutnya kan ini ya, layoutnya kan saya bikin new, terus layout resolve file, terus saya tambahin di sini kan, orientation di sini kan.
Jadi supaya bisa mendetek otomatis gitu loh, orientasinya portrait atau landscape. Kalau yang di modul tuh enggak, jadi kita bikin file layout biasa, ya layoutnya biasa, nggak ada konfigurasi apa-apa, cuma nanti di activity-nya kalian mengoverride ini, ya ada metode namanya on configuration change, ya. Jadi kalau deteksi perubahan portrait sama landscape-nya dari fungsi ini, ya ini. Jadi bukan dari layout-nya. Yaitu dua cara yang berbeda, tapi ya fungsinya sama aja, ya. Terserah mau pakai yang mana. Gitu. Kalau mau secara programming ya pakai yang ini, ya. Gitu. Oke, ya sudah mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini, ya. Kalau ada yang mau ditanya nanti bisa lewat grup ya atau chat ke saya langsung, ya bisa. Oke, ya kalau gitu, oh ya kuisnya jangan lupa dikerjakan ya, jangan lupa dikerjain. Kalau gitu sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak.